Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Syahrul Umar dalam Manajemen Rasulullah, sebuah lembaga yang kita persiapkan untuk bagaimana kita mengelola hidup menjadi hidup yang lebih baik, bagaimana kita mencapai sebuah keberhasilan. Suatu lembaga yang akan melatih kita bersama bagaimana kita menjadi manusia-manusia yang lebih sempurna, yang tentunya yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Karena Rasulullah adalah sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini, dan beliau adalah tauladan, beliau adalah seorang motivator bagi kita, beliau adalah seorang yang mampu memberikan inspirasi bagi kita bersama. Dan inilah tujuan daripada Manajemen Rasulullah ini, adalah memberikan kepada kita motivasi-motivasi tentang bagaimana kita menjadikan hidup kita menjadi hidup yang lebih bermakna, menjadikan jiwa kita menjadi jiwa yang penuh dengan kebaikan, menjadikan diri kita menjadi manusia-manusia yang sempurna. Pemirsa yang budiman, setiap dari kita pastilah pengen akan sebuah kesuksesan. Tidak ada orang yang tidak pengen ke sebuah kesuksesan. Ada seorang yang mungkin kita 10 tahun yang lalu kita tidaklah merupakan sesiapa. Kita bukanlah orang yang akan diperhatikan oleh orang lain. Tetapi dengan semangat, dengan kekuatan, dengan kepercayaan diri, kita mampu menjadi orang yang lebih baik. Ada ya orang yang ketika masih sekolahnya biasa-biasa saja, badannya besar, tidak dilirik oleh orang lain. Jangankan orang lain, jangankan wanita, yang pria pun tidak suka padanya karena penampilannya tidak ada apa-apanya. Tetapi dengan semangat yang ada pada dirinya, dengan motivasi yang ada pada dirinya, dia berubah. Dia tampil lebih baik, dia robah diri dia robah penampilannya, dia robah karakternya, dia robah semangatnya. Dia mempunyai imajinasi yang luas, ya, dia mempunyai khayalan yang jauh. Dia mempunyai cita-cita yang harus dia raih. Dia robah sedikit demi sedikit. Akhirnya apa? Dia menjadi salah satu orang yang sukses di muka ini. Bukan saja dari sisi keuangan, financial, memiliki harta yang banyak, keluarga yang harmonis, anak-anak yang baik, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia robah mindsetnya. Dia robah paradigma yang selama ini orang yang terbelakang menjadi orang yang lebih maju dan lebih sempurna. Orang yang selama ini menganggap dia sepele, dengan semangat dari diri dia menjadikan diri dia menjadi orang yang lebih baik, dengan tahapan-tahapan, dengan step-step yang dia kelola dengan baik, dia manage dengan sempurna. Akhirnya dia menjadi orang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan dia menjadi termasuk orang-orang yang sukses. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang sukses tersebut? Maka kita perlu memotivasi diri kita. Kita perlu memotivasi jiwa kita. Kita perlu memotivasi hasrat kita menjadi hasrat yang lebih baik. Hal yang pertama, agar kita bisa memotivasi diri kita, maka setiap hari kita harus menciptakan sensasi. Apa itu sensasi? Sensasi adalah bagaimana kita berpikir bahwa hari ini kita akan jadi jauh lebih baik. Hari ini kita akan jauh lebih sempurna. Hari ini saya sanggup mengerjakan ini dan itu. Umpama saja, setiap hari kita berpikir, hari ini saya harus bisa menjual 10 unit barang. Padahal target kita hanya 5. Artinya apa? Artinya kita berimajinasi bahwa setiap hari kita jauh lebih baik. Kita memotivasi diri kita untuk menjadi jauh lebih sempurna. Sebenarnya di dalam diri kita ini mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dalam diri kita mempunyai power yang sangat besar, sehingga sebenarnya kalau kita gali dia dengan baik, dia akan menjadi kita menjadi manusia-manusia yang jauh lebih baik. Contoh saja, kalau saya skipping setiap hari, saya pernah buat skipping, saya pernah melakukan olahraga skipping, saya menargetkan 1000 putaran satu hari. Kalau saya punya kemauan, maka saya sanggup mengerjakannya.
Tapi kalau saya hanya menargetkan 500 saja, maka yang saya capai hanya 500. Saya tidak akan sampai kepada 1000. Artinya apa? Sebenarnya target yang kita buat adalah sebesar apa keinginan kita untuk mencapainya. Bukan kepada kemampuan kita, tetapi sebenarnya adalah kepada daya imajinasi kita. Kalau imajinasi kita rendah, berarti kita hanya akan mencapai target serendah itu saja. Tidak akan, kita akan jauh sampai ke depan. Kalau kita berkeinginan 10 tahun lagi saya harus memiliki rumah mewah di sana, saya harus memiliki mobil-mobil mewah, saya harus mempunyai keluarga yang harmonis, maka itu kan pasti tercapai, karena itulah target kita, dan kita berusaha untuk mencapai target tersebut. Orang-orang yang berhasil bukanlah orang-orang yang memiliki kelebihan, karena setiap kita pasti mempunyai kelebihan. Orang yang cacat pun memiliki kelebihan. Bahkan kita lihat beberapa presiden adalah orang-orang yang cacat. Sebenarnya kelebihan itu terletak kepada bagaimana kita mempunyai imajinasi dan bagaimana kita meraih imajinasi. Yang kedua, bagaimana kita mampu memotivasi diri kita setiap hari adalah bagaimana kita terus mengembangkan tujuan kita jauh lebih besar. Kita tidak terpaku kepada tujuan-tujuan yang sederhana saja. Kita tidak terpaku kepada yang sifatnya pragmatis saat ini saja. Sebagian orang hanya biasanya terpaku kepada sifatnya pragmatis saat ini, terkini, apa adanya. Inilah orang-orang yang kurang berhasil. Orang-orang yang kurang berhasil lah karakternya, mereka nyaman pada kondisi dia sekarang. Dia berada pada posisi nyaman, tidak suka akan perubahan. Dia tidak mempunyai target-target yang jauh lebih luas. Contohnya, seorang karyawan yang hanya setiap hari cukup makan, akhir bulan terima gaji dan lain sebagainya. Dia tidak berusaha mengembangkan diri, tidak berusaha mempunyai target yang jauh lebih besar. Hari-harinya akan diisi seperti itu saja. Bertambah waktu, bertambah usia, tenaga pun habis, kita sudah tua renta, kita tidak memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Orang-orang yang sukses adalah orang yang setiap hari mempunyai goal atau tujuan yang jauh lebih besar. Hari ini saya harus memiliki 1 buah mobil. Besok saya harus memiliki 2 mobil. Besoknya lagi saya harus memiliki 3 mobil. Atau hari ini saya harus mempunyai mobil. Besok saya harus mempunyai pesawat. Besoknya saya lagi harus mempunyai jet dan seterusnya dan seterusnya. Artinya tujuannya dia harus berkembang setiap hari. Dia memiliki karakter, dia memiliki sifat untuk setiap harinya tujuannya harus terus berkembang. Tidak berhenti sampai di situ saja. Tidak berhenti sampai keadaan yang nyaman baginya saja. Karena mungkin takut akan perubahan, takut akan takut akan galau dengan keadaan kalau seandainya dia tidak bekerja dan sebagainya. Inilah orang-orang yang tidak akan sukses pada masa depannya. Jadi orang yang sukses adalah orang yang setiap harinya dia mengembangkan tujuan hidupnya. Dia tidak terpaku dengan tujuan hidupnya saat ini. Dia terus mencari inspirasi bagaimana dia bisa meraih tujuannya. Dia terus mencari cara, strategi bagaimana hidupnya jauh lebih baik, bagaimana kehidupannya jauh lebih mulia, bagaimana dia bisa lebih bermanfaat kepada umat manusia. Inilah orang yang kedua yang terus senantiasa mengembangkan tujuan hidupnya setiap hari. Yang ketiga, bagaimana kita mampu memotivasi diri kita, bagaimana kita mampu memotivasi hidup kita adalah dengan meninggalkan teman-teman yang tidak perlu. Kita tahu di sekeliling kita banyak sekali teman. Ada teman yang suka berketawa dengan kita, ada teman yang kita tempat curhat dan lain sebagainya, ada teman yang tidak mampu memberikan kita hal-hal yang bermanfaat, tetapi ada juga teman yang mampu memberikan kita motivasi dalam hidup, memberikan kita semangat untuk bekerja, memberikan kita teamwork yang kuat untuk bagaimana kita mencapai sebuah keberhasilan. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang memotivasi dirinya setiap hari adalah orang yang mampu meninggalkan teman-teman yang tidak perlu baginya. Teman-teman yang hanya sekedar bersenda gurau saja.
teman-teman yang hanya tidak memberikan inspirasi kepadanya setiap hari. Maka orang-orang yang sukses, orang-orang yang bisa memotivasi dirinya adalah orang-orang yang mampu mendengarkan teman-teman yang tidak baik dirinya. Jadi kalau kita mendengar pepatah Arab yang mengatakan bahwa sesungguhnya teman, ya, bagaimana kita mengetahui seseorang, maka kita cari kepada temannya. Siapa temannya? Kalau temannya penjahat, maka dia adalah seorang penjahat. Kalau temannya adalah para ulama, maka dia pun akan menjadi ulama. Karena sesungguhnya kata orang Arab, kalau dia berteman dengan orang tukang sampah, maka dia akan bau sampah. Berteman dengan orang yang menjual parfum, maka dia akan mendatangkan keharuman bagi dirinya. Fas'al qarin qarinahu. Jadi ketika kita menanyakan seseorang, maka kita tanya siapa temannya. Karena teman yang baik, orang-orang yang baik pasti berada pada lingkungan yang baik. Orang-orang yang sukses pasti berada pada lingkungan yang sukses. Artinya, seseorang pasti akan berada pada lingkungannya. Maka bila kita ingin memotivasi diri kita, ingin menjadi orang-orang yang sukses, maka kita meninggalkan orang-orang yang tidak sukses. Kita mesti bersama dengan orang-orang yang sukses. Jadi kalau kita ingin menjadikan diri kita lebih baik, maka bergaullah dengan orang-orang yang baik. Yang keempat, bagaimana kita dapat memotivasi diri kita, dapat menjadikan diri kita lebih baik, dapat menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang sukses, yaitu apabila ketakutan membayangi diri kita, maka hadapi. Setiap orang pasti galau dengan ketakutan. Setiap orang pasti takut akan kegagalan. Setiap orang pasti trauma dengan ketidakberhasilan. Tetapi orang-orang yang sukses, orang-orang yang mampu memotivasi dirinya untuk menjadi lebih baik adalah orang-orang yang tidak takut akan kesusahan, tidak takut akan bencana yang akan dihadapinya, tidak takut akan ketakutan yang dihampirinya. Karena apa? Karena apabila ketakutan menghampirinya, dia akan hadapi. Pemimpin-pemimpin yang sukses, kalau kita lihat pahlawan-pahlawan adalah orang yang tidak takut akan kematian. Mereka tidak takut akan keadaan yang akan dialaminya. Orang yang senantiasa mengambil risiko. Orang yang berani mengambil risiko adalah orang yang sukses. Dalam istilah ekonomi dikatakan high risk, high return. Risikonya tinggi, pendapatan yang akan diambil akan tinggi. Kenapa? Karena orang yang berani mengambil risiko adalah orang-orang yang akan sukses pada masa depannya. Begitu akan menghadapi ujian, dia berani belajar. Dengan belajar yang sungguh-sungguh, dia masuk ke dalam ruangan ujian, mengatakan bismillah, saya pasti bisa. Inilah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses mampu memendam rasa takutnya. Apakah dia tidak memiliki rasa takut? Pasti dia mempunyai rasa takut. Tetapi orang-orang yang sukses, orang-orang yang mampu memotivasi dirinya adalah orang yang mampu meredam rasa takutnya, sehingga dia mampu menjadikan rasa takutnya suatu bentuk bagaimana memacu dirinya menjadi orang-orang yang sukses. Ini orang yang sukses. Orang yang sukses adalah orang yang mampu meredam rasa takutnya dan menjadikan rasa takutnya sebagai motivasi untuk belajar, sehingga dia mampu menjadi orang yang lebih sukses. Jadi konsep bagaimana kita menjadi orang yang berhasil adalah bagaimana kita memendam rasa takut dan menjadikan rasa takut tersebut sebagai alat untuk menuju kesuksesan. Berikutnya, bagaimana kita menjadikan diri kita orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dalam hidup adalah dengan selalu bersifat optimis dan rasa senang. Artinya apa? Artinya kita melihat masa depan itu akan pasti di hadapan kita dan pasti akan kita raih dan kita akan menjadi sukses pada masa yang akan datang. Optimis melihat masa depan. Optimis melihat keadaan yang dihadapan. Tidak galau dengan perasaan kita. Artinya bagaimana, apakah hidup saya hari ini akan jauh lebih baik, apakah saya makan bagaimana, anak saya bagaimana, istri saya bagaimana, dan seterusnya bagaimana. Galau dengan keadaan. Ini adalah orang-orang yang tidak akan sukses.
optimis, sifat optimis. Maka kalau kita lihat pejabat kita saat ini yang galau dengan keadaan adalah orang-orang yang tidak optimis. Bagaimana dia mampu memberikan yang terbaik kalau seandainya dia sendiri tidak optimis? Kita mesti jadi orang-orang yang optimis. Orang-orang yang sukses adalah orang yang senantiasa optimis. Walau keadaan bagaimanapun. Rasulullah mengajarkan kepada kita, walaupun besok hari kiamat dan hari ini kita masih memiliki 1 biji gandum, maka sebaiknya kita tanam juga biji gandum tersebut. Agar apa? Agar kita masih memiliki harapan bahwa kita masih memiliki harapan untuk akan memetik gandum tersebut, walaupun apa keadaan yang akan terjadi pada esok hari. Itu adalah ungkapan optimisme yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Selalu bersifat optimis, selalu bersifat maju ke depan, selalu bersifat bahwa kita mampu melakukan perubahan, selalu bersikap bagaimana kita menjadikan masyarakat ini jauh lebih baik. Inilah sifat optimisme yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan berikutnya, bagaimana kita menjadi orang yang berhasil adalah dengan terus berlatih. Ibarat diri kita ini, ibarat orang yang belajar berlari, maka setiap hari dia akan belajar untuk berlatih setiap hari. Seorang perenang, bagaimana dia menjadi sukses adalah setiap hari dia terus berlatih sehingga dia jadi sukses. Hari ini dia mampu berenang 100 meter dalam waktu 10 detik, besoknya lagi mungkin dalam waktu 9 detik, besoknya lagi dalam waktu 8 detik, dan berlatih terus sehingga target yang dia ingin diraih dapat tercapai. Begitu juga dalam hidup kita. Apabila kita senantiasa berlatih dan terus berlatih, maka kita akan mencapai sebuah kesuksesan. Jangan takut akan kegagalan, karena orang yang gagal adalah sebuah fenomena yang lazim terjadi bagi orang yang akan jadi sukses. Artinya dengan latihan, dengan pelatihan yang terus-menerus, kontinuitas, sustainable. Ibaratnya ke dalam sebuah teori ekonomi dikatakan, suatu perusahaan yang kecenderungannya kecepatan naiknya itu jauh lebih besar daripada waktu yang dia miliki, maka inilah perusahaan yang sukses. Tapi apabila perusahaan itu biasa-biasa saja, tanpa meningkatkan kecenderungan peningkatan yang tajam, berarti walaupun dia itu jarang gagal, berarti ini bukanlah perusahaan yang baik, terlalu baik, atau perusahaan yang sukses. Jadi senantiasa berlatih, karena dengan berlatih, maka akan menjadikan diri kita jauh lebih baik. Yang ketujuh, bagaimana kita menjadikan diri kita sukses adalah bagaimana kita mampu menciptakan hasrat, semangat. Hasrat adalah semangat untuk senantiasa berusaha. Jadi orang-orang yang sukses, orang yang mampu memotivasi diri dia setiap hari adalah orang yang mampu memberikan hasrat dan semangat untuk dia terus berusaha. Karena dengan tanpa hasrat, maka seorang memiliki tanpa ibarat tidak ada keinginan untuk jauh lebih baik. Karena dengan hasrat, dengan semangat, dengan kekuatan, kita mampu menjadikan diri kita menjadi jauh lebih baik. Orang yang memiliki hasrat, apabila seorang memiliki hasrat untuk ingin cepat menikah, maka dia akan berusaha bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk pernikahannya. Orang yang akan memiliki anak, kemudian dia tidak memiliki uang yang cukup, dia akan berhasrat, mempunyai kekuatan yang sedemikian dahsyat untuk mencari uang agar anaknya dapat dilahirkan di sebuah rumah sakit yang baik, dan seterusnya. Berarti orang yang memiliki hasrat yang tinggi, orang yang memiliki semangat yang tinggi, maka dia akan mampu memberikan dirinya menjadi jauh lebih baik. Kemudian yang kedelapan, bagaimana kita menjadikan diri kita jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, jauh memotivasi diri kita adalah senantiasa kita menuliskan apa yang akan kita rencanakan. Kita menuliskan apa yang akan kita rencanakan. Apa rencana kita? Kita mau jadi apa? Umpamanya kita mau menjadi seorang manajer, kita tuliskan, saya ingin menjadi seorang manajer. Bagaimana caranya? Caranya satu, saya harus belajar dengan baik. Kedua, saya harus belajar kepada manajer yang telah berhasil. Yang ketiga, caranya adalah saya harus ikut training yang dilakukan oleh perusahaan sehingga saya dapat mencapai target. Kalau saya mencapai target, maka bonus saya akan bertambah. Bila bonus saya bertambah dan saya direkomendasikan oleh
perusahaan, maka saya akan menjadi manajer dan lain seterusnya. Inilah rencana. Kita harus mendeskripsikan rencana kita. Kita harus membuat planning kepada rencana kita, sehingga kita mampu dan kita bicarakan kepada orang lain bahwa saya ingin menjadi direktur di perusahaan ini. Bagaimana caranya? Maka akan dibimbing, akan di-coaching oleh atasan saudara. Dan yang kesembilan, bagaimana kita menjadi orang-orang yang sukses adalah dengan kita menciptakan keseimbangan dalam hidup kita. Tanpa keseimbangan, kita ibarat akan mudah jatuh dan akan mudah goyang. Orang yang ketika mungkin saja seorang mungkin akan berhasil, tetapi apabila dia tidak memiliki keseimbangan dalam hidupnya, maka dia mungkin akan jauh lebih terperosok. Kita lihat orang yang mungkin pada waktu masih mudanya sukses, kemudian ketika dia akan mencapai kejayaan, dia tidak memiliki keseimbangan, dia jatuh terperosok. Keseimbangan ini akan kita dapat melalui ilmu-ilmu agama, nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, nilai-nilai yang diajarkan oleh sunnah Rasul. Kita banyak melihat ada seorang striker handal di Indonesia. Awal hidupnya sukses, pada umur 18 tahun dia sudah masuk timnas, kemudian menjadi orang yang sukses. Tetapi ketika pada usia mudanya dia tidak kuat dengan kejayaan yang dihadapi, jatuh kepada narkoba. Apa yang terjadi? Karirnya anjlok, hidupnya hancur, rumah tangganya lantak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keseimbangan. Dan banyak lagi contoh orang yang ketika hidup susahnya sukses, tetapi ketika dia akan berhasil, dia menjadi menjadi presiden di salah satu partai politik, atau dia menjadi orang nomor satu di suatu tempat, tetapi dia tidak memiliki keseimbangan, dia akan mudah jatuh dan akhirnya bangkrut. Kenapa? Sifatnya tidak memiliki keseimbangan dalam hidup. Jadi orang-orang yang sukses, ketika orang-orang tersebut bekerja, ingatlah, sesungguhnya keseimbangan itu mesti harus kita miliki. Karena dengan keseimbangan, hidup kita akan jauh lebih baik. Karena dengan keseimbangan, kita tidak lupa dengan yang di atas, bahwa sesungguhnya keberhasilan kita ini adalah karena yang di atas. Bukan hanya karena diri kita saja, bukan hanya karena kelompok kita saja, bukan hanya karena partai kita saja, bukan hanya karena golongan kita saja, tetapi karena yang di atas. Apabila yang di atas mentakdirkan kita jatuh, maka kata pasti akan jatuh. Maka keseimbangan ini perlu dalam hidup. Keseimbangan ini, maka setiap malam kita diperintahkan untuk sholat, berzikir, agar kita mempelajari keseimbangan dalam hidup ini. Di beberapa agama ada yang melakukan pengasingan dan seterusnya. Ada yang melakukan meditasi. Sebenarnya adalah karena inginkan keseimbangan dalam hidup antara dunia dan akhirat, antara kehidupan rohani dan jasmani, antara materialitas dan kehidupan nurani. Ini perlu keseimbangan. Karena tanpa keseimbangan, seseorang yang mestinya akan jadi sukses, dia akan jatuh. Orang yang cepat berhasil, menghalalkan segala cara, dia akan sukses, tetapi jangan sangka, sampai pada titik tertentu, dia akan jatuh dan akan menjadi orang yang bangkrut. Dan yang terakhir, bagaimana kita menjadi sukses adalah kita mulai dari langkah yang kecil. Kita mulai hidup kita dari tahap yang paling bisa kita kerjakan. Apabila kita ingin membersihkan sebuah rumah yang besar, maka kita mulai mengumpulkan daun sedikit demi sedikit, lama-lama akan bersihlah rumah yang besar tersebut. Tetapi apabila kita melihat rumah yang besar sedemikian besar, kita ingin membersihkannya dan sudah patah semangat untuk membersihkannya karena sedemikian banyak kerjaan yang harus kita raih, maka kita tidak akan mampu membersihkannya sama sekali. Demikian juga ketika kita ingin jadi sukses, kita ingin menjadi orang yang berguna, kita menjadi pengusaha yang kaya raya, tetapi kita tidak mulai dari langkah-langkah kecil, maka kita tidak akan pernah berada kepada kesuksesan. Maka kita tidak akan pernah meraih sebuah kesuksesan pada masa yang akan datang. Demikianlah pemirsa yang budiman, bahwa sesungguhnya 10 motivasi ini apabila kita terapkan satu persatu, dan yang terakhir kita mulai dari langkah yang kecil, maka kita akan menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita bersama.
Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.